Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Optimis, konten paling manis bersama saya Alfian Nurzal, tanpa kontroversial. Salam prestasi. Oke, kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan salah satu alumni. Kalau kemarin bertiga, hari ini kita mengundang satu alumni. Angkatan kedua dari SMAPX Surabaya. Ada keunikan dari alumni ini karena latar belakangnya adalah anak sains, anak IPA, tapi kemudian dia hijrah. Hijrah karena kan sekarang lagi ini ya, ngetren hijrah gitu. Tapi ini dia dari IPA, hijrahnya dari sains, dia hijrahnya ke seni. Keren. Coba nanti kita ngobrol-ngobrol bareng alumni yang satu ini. Penasaran? Langsung saja kita panggil Adam. Oke, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Ya. Rumahnya bagus ya? Iya, bagus rumahnya dong. Kalau dilihat. Asing nggak sama ruangan ini? Ini ada familiar sedikit ya. Soalnya seingat saya di sini itu ada papan tulis, Pak. Tapi kok tiba-tiba ada ini, berarti SMAPX itu udah maju ya? Maju dong. Mengikuti perkembangan zaman. Iya dong. Jadi kan gimana ini, Pak? Apa ada nih, corona gini, Pak? Iya. Kok jadi kayak gini sekolahnya? Saya kaget ini. Ya karena corona akhirnya sekolah dijadikan seperti ini. Oh gitu ya. Kesempatan dong. Corona kan libur semua siswa. Akhirnya kita bangun sekolahnya. Siswa libur? Libur ya? WFH. Apa itu? Work from home. Asik. Keluarin. Ya. Oke. Ya, selamat datang Adam ya. Selamat datang. Oke, siap. Dulu saya ingat banget loh, kamu masuk itu masih rambutnya apa namanya? Oh, culun ya, Pak. Piak pinggir. Kalau katanya orang itu piak pinggir. Iya, pernah gitu. Pak, itu Pak, saya tuh mau manjangin Pak sebenarnya, Pak. Manjangin dikit gitu loh. Panas. Surabaya panas ya? Iya. Oke. Pernah manjangin dikit. Sampai inget nggak? Sampean pernah gunting rambut saya, Pak? Masa? Iya, Pak, pernah. Serius? Serius, semuanya serius. Waktu kelas berapa? Serius. Kelas berapa ya itu ya? Kelas 3, Pak. Kelas 3 waktu itu panjang dikit tok. Sampean itu segini, Pak. Enggak mungkin. Mungkin, sumpah aku Iya. seiring. Rambutnya masih aku simpen, guys. Oh yes. Masa? Enggak. Berarti iya ya? Pernah ya? Pernah, Pak. Oh, itu aduh, memalukan sekali itu. Aku ujian pasti. Enggak waktu ujian. Masa? Pas ini kok sekolah biasa, Pak. Sekolah biasa. Iya. Iya. Cuma aku dateng kan. Adam sini. Cuman gitu loh. Iya. Terus itu ngeluarin gunting. Yoi. Langsung dipotong. Wih, gila. Petal, Pak. Petalnya, Pak. Iya, Pak. Malu saya. Makanya sekarang SMAPX itu sudah ada ini potensi barbershop. Oh gitu ya? Ada sekarang. Barbershop di mana itu, Pak? Kita sekarang lagi merintis potensi barbershop yang nantinya kita akan membuka barbershop kecil di seluruh Surabaya. Wih, kira-kira. Harapannya gitu. Tepuk tangan dulu. Kru-krunya tepuk tangan dulu. Supaya nanti ketika ada petalan sekolah, anak barbershop yang metal. Jadinya rapi kan, langsung kan kayak gitu. Oh, bukan ini ya. Kalau ada yang petal, anak barbershop yang botakin. Itu bukan gitu. Itu. Saya petal dipetalin lagi, maksud gimana, Pak? Iya. Nanti apa sih? Lupa. Iya, enggak apa-apa. Oke. Adam ini alumni angkatan tahun awal masuk sini itu 2015. Oh, berarti angkatan kedua. Oke, angkatan kedua. Tadi udah ngomong. Ya, angkatan kedua. Berarti 2015 ya angkatan kedua ya. Saya lupa. Iya, lulusnya 2018. Lulusnya 2018. Benar sekali. Lulus hasil usaha sendiri. Alhamdulillah 100% usaha sendiri. Kok nanyanya gitu sih, Ya Pak? enggak kan, barangkali ada usaha-usaha yang lain. Oh, enggak ada kayak gitu. Saya duduknya. Iya, enggak apa-apa, santai kan, ngobrol santai. Oh iya. Ini enggak ada minumnya, dikasihan. Oh iya, minum. Pizza juga pizza. Jajannya dikeluarkan, kan kasihan ada tamu jauh-jauh. Iya. Kan? Sini dulu. Iya. Ini mukanya kenal, ini yang episode sebelumnya ya. Sekarang jadi pembantu ya. Bukan pembantu dong. Bukan. No, ini juga.
Oke. Aduh. Jauh-jauh ya. Silakan diminum dulu. Iya, mungkin Pak. atau dimakan ya. Iya. Terserah mau Bukan mana dulu ya, dulu. Pak. Kerdusnya juga boleh. Ini abis ini kasbonan. Iya, yang penting Biasa. santai-santai Ditagih aja saya. dulu, santuy. Saya juga mau minum dulu. Minum dulu ya. Iya. Saya bilang jauh-jauh. Emang Adam dari mana? Loh, saya dari rumah, Pak. Dari rumah. Dari rumah, Pak. Oke. Dari rumah. Sebelum dari rumah? Sebelum dari rumah, saya ya di rumah. Iya dari rumah. Gimana? Oke. Enggak kan denger-dengernya dari teman-temannya. Adam itu hijrah, merantau kan gitu. Merantau kemana nih? Kuliahnya merantau ke Bandung. Ke Bandung. Kebetulan. Bukan kebetulan ya. Emang Iya sengaja. Karena kan ada Betul. usahanya pasti ya. Ada usahanya. Oke. Sebelum kita cari sampean. Sebelum kita ngulas lebih jauh bagaimana Adam di Kota Kembang, wasik di Kota Kembang. Pasti sudah jadi fuckboy ini ya. Jangan gitu. Enggak ya. Enggak. Tetap Adam yang dulu gitu ya. Yang diam, yang fuckboy amanah lah ya. Fuckboy syariah. Iya. Udah, Pak. Dam, dulu waktu awal-awal di Semampik nih, saya tanya dulu awal-awal sebelum kemudian akhirnya menceritakan bahwa Adam menjadi mahasiswa di Bandung. Panas banget sih, ini Enggak panas kok, saya enggak keringetan di lampunya ini. Ya. Sebelum Adam ke Bandung, ya memutuskan hidup di Bandung, jauh sebelum itu 3 tahun sebelum itu ya, 3 tahun atau 4 tahun ya, 4 tahun sebelumnya mungkin ya, awal masuk Semampik. First impression. Apa yang dirasakan Adam? Jujur ya, bener-bener jujur. Sebenarnya bener-bener nggak kepikiran kalau mau masuk Semampik. First impression saya ya, ini sekolah apa kos-kosan gitu. Wih, sekolah gitu. Dulu itu cuma berapa lantai? Dulu berapa lantai, Dan? 4, Awal 2015 ya? masuk 4 lantai. 4 lantai. Cuma gedung ini aja. Berapa? Masih 2 yang beroperasi lah, masih 2 ya. Yang beroperasi 2, yang masih 2 lantai Enggak, dibangun kan? Proses dibangun masih proses atas dibangun. gitu. Iya. Kamu di lantai 2 kan kalau nggak salah. Di lantai 2 apanya? Kelasmu dulu awal masuk. Enggak. Di sini ya. Di sini. Makanya saya familiar lah. Familiar gak asing gitu ya. Iya. Gitu. Awalnya ya ini apa sekolah atau kos-kosan ini? Saya lihat wah lapangan ini nggak ada gitu kan. Nggak ada lapangan dulu ya. Itu, lapangan itu gimana nggak tahu. Jadi dah lah gitu. Jadi ya dijalani aja. Saya jalani. Oke. Ngicip kan ya. Ngicip apa nih? Ngicip ini maksudnya itu kayak ngikutin atmosfernya, Pak. Oke. Ngikutin. Jadi arusnya ini kemana sih? Gitu kan. Terus ada teman-temannya kan. Ada teman-teman yang senada lah, Pak. Sefrekuensi. Iya. Bener banget. Dulu awal masuk kelas 10 IPA 10 IPA berapa ya lupa? Campuran ya dulu pastinya. Masih campuran. Laki-laki perempuan campur ya. IPA berapa ya dulu? Pada kelas? Enggak, 10 itu masih belum ada IPA IPS, Pak. Oh, dulu belum ada? Belum ada malah. Berarti 10A, 10B. 10A, 10B. Wali kelasnya siapa dulu kelas 10? Kelas 10 itu wali kelasnya Pak Iwan. Pak Iwan, halo Pak Iwan. Pak Iwan, iya Pak Iwan ya dulu ya. Oke. Kenapa krunya kok dari tadi senyum-senyum? Oke, kelas 10 masih Pak Iwan, belum ada IPA IPS ya. Belum ada IPA IPS. Angkatan kedua masih proses pembangunan. Ya wajar ada masih merasa ini sekolah kos-kosan, nggak ada lapangan. Nggak ada lapangan ya kan? Ya cuma gedung ini aja. Cuma gedung ini aja. Tapi sekarang kan sudah berkembang. Kita sudah punya 4 gedung. 4 gedung plus 1 gedung BG Junction. Wih gila. Satu BG Junction. Iya, kamu belanja di BG Junction gratis atas nama Semampik. Pakai kartu pelajar Semampik cukup masuk gratis. Wih, gitu ya, Pak. Iya. Berarti saya masuk ke Carrefour itu gratis. Ambil barang gratis. Ngambilnya bayar. Kalau masuk gratis. Enggak sih itu, Pak. Keluar parkir bayar tetap. Aduh. Iya. Tapi emang kelihatan perkembangannya itu kelihatan. Pesat sekali, Pak. Ini berarti ngurusnya ini oke banget. Visioner, bro. Ini benar-benar apa ya? Orang-orang di sini berarti ikut berkembang juga kan ya? Enggak kayak sekolah-sekolah lain. Seperti saya. Kelihatan kan dari ini kan semakin subur aja, Pak. Sekarang. Dulu saya waktu pertama sama kamu enggak segini ya. Oh, ngawur, Pak.
Enggak sih. Saya Beda pertama 1 senti lah. saya pertama ketemu Adam itu Fortasi. Saya 2016 masuk sini Fortasi. Adam panitia kan waktu itu. Masih gabung di PM. Ya, Oh iya. Fortasi. Fortasi ya. Nah, lihat anak culun pakai kacamata. Sekarang jadi yoi gondrong coy. Gondrong coy. Iya. Ini ada efeknya. Nanti lah ceritanya Ceritanya nanti ya, nanti. Oke, masuk merasa jadi kos-kosan dan sebagainya. Setelah itu ada merasa nggak ada. Ini sekolah kok gini banget sih dari pelajarannya, sistem pelajarannya. Sistem pembelajarannya ya. Kalau aku sih SMP-nya kan di Spemda ya. Habis itu langsung SMA-nya ke Smam X. Jadi sistem pembelajaran kayak gini ya nggak kaget sih. Nggak kaget ya. Nggak kaget. Okay. Tapi kalau ngedengar dari anak-anak teman-teman yang lain itu agak sedikit kaget. Yang dari sekolah selain Muhammadiyah misalnya. Kan dari Spemda ini kan juga Pak Sudar kan. Dulu kepala sekolah sama. Jadi ya ada pelajaran ya. kayak gini kan. Pernah merasakan lah. Pernah merasakan. Jadi Okay. sebenarnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu formal banget ya. Ada nggak satu saja sebutin peraturan Smamik yang menurut kamu selama sekolah di Smamik ini sangat berat kamu jalankan? Peraturan Ini challenge. Sumpah Challenge ini sih. random Satu. banget, ini tidak terstruktur Pak. Ini tidak terstruktur pertanyaan. Satu ini. aja Ini random sebutin banget ini. peraturan Smamik yang membuat kamu berat banget ngejalaninnya. Oke. Masalah rambut. Kenapa masalah rambut? Ada apa? Lah itu namanya masalah rambut itu kita harus rapi kan Pak. Tapi rapi menurut saya itu nggak selalu pendek. Iya. Menurut saya itu. Jadi kalau Yang penting misalnya meskipun panjang yang penting rapi gitu ya. meskipun panjang tapi rapi, itu benar. Nggak acak-acakan gitu. Iya, kalau gimana ya? Kayak apa ya? Peraturannya sekolah-sekolah lain kan juga gitu. Kalau rapi itu harus pendek. Harus pendek. Padahal kalau di luar negeri itu kan panjang pendek terserah kan, high school gitu kan, SMA kan. Iya kan? Iya. Berarti gimana ya? Ini namanya mendiskriminasi. Iya, gak apa-apa terusin. Ini edukasi juga sih. Edukasi bahwa gimana sih sistem peraturan di Indonesia dan di luar negeri oleh sekolah. Salah satunya rambut. Kok di luar negeri kan memang gondrong boleh ya? Iya, boleh gondrong. Setahu saya ya. Setahu kamu. Ini kalau jadi sok tahu nih Pak. Enggak apa-apa kan namanya manusia. Kalau aku lihat ya kayak mendiskriminasi ini sih anak-anak muda di Indonesia. Iya. Jadi kenapa kok rambut panjang itu kelihatannya kalau anak-anak Indonesia itu rambut panjang kayak lusuh, kayak uraan, kotor, kayak uraan. Padahal enggak selalu. Ih, suka saya ini. Saya suka dia. Gay anjir. Iya. Enggak. Suka. Disensor ya nanti ya. Terus. Jadi ya tahu kan kayak di Indonesia itu anak-anaknya kulitnya nggak putih gitu Pak. Tahu kan? Iya kayak saya. Iya kayak saya juga ini. Terus itu kalau rambut gondrong kelihatan kotor. Kotor. Kayak apa ya? Anak nakal. Gitu. Dan faktanya enggak. Faktanya enggak. Itu aduh. Sepakat. Cuma ini sih itu apa sih namanya? Kalau mindsetnya orang-orang. Tapi ya kalau Adam bilang bahwa peraturan paling berat di Smamik adalah rambut panjang. Sebenarnya enggak sih, cuma pada masanya Adam ya, itu pada masanya Adam. Patut diketahui bahwa akhir-akhir ini Smamik tidak melarang rambut panjang. Saya tahu alasannya. Sekarang rambut panjang itu boleh di Smamik, gondrong boleh. Serius Pak? Serius. Ya soalnya online. Enggak. Loh, masa Pak? Sebelum online pun, sebelum badai Covid menyerang, saya sudah bilang ke anak-anak, rambut panjang gondrong silahkan. Saya bilang. Serius Pak? Pak Sudar pun bilang silahkan. Ada catatannya. Apa itu? Asalkan berprestasi. Asalkan berarti punya karya. Berprestasi dulu. Gondrong silahkan. Asalkan punya karya. Itu jelas peraturannya. Berarti itu mendorong siswa-siswanya untuk berkarya. Ya kan nggak mungkin, misal anak band ya kan, anak band dia manggung, terus dia misal gitaris, bandnya genrenya rock, ya kan, misal genrenya rock, kemudian rambutnya
Ya ada lah, memang ada vokalis rock yang plontos gitu ada. Tapi kan nggak asik ya kan, gini-gini kan ya, jeng. Yang gini-gini apa yang gerak? Tapi kalau gondrong kayak Adam coba gini-gini. Woi, pasti kan. Asik lu. Nah, gitu, itu kan bikin. Iya, kutu sih Bang. Gitu sih enggak. Ya, itu alasannya Smamik mempersilahkan rambut panjang boleh asalkan berkarya, asalkan berprestasi. Itu bagus itu Pak, itu Gitu bagus. Itu adalah salah satu hal yang mendorong siswa untuk berprestasi. Kalau misalnya, wah aduh aku mau gondrong ini. Iya. Aku mau gondrong. Wah, aku harus berprestasi dulu. Iya, kan gitu kan? benar. Oke. Iya. Gitu. Jadi motivasinya harus berprestasi dulu dong, gitu. Itu bagus banget Pak. Iya. Saya baru tahu loh. Iya, memang baru dibuat. Ya gitu. Baru dibuat ya. Oke. Adam sudah menemukan ini ya, apa namanya? Satu aturan yang membuat Adam keberatan. Kalau sekarang sudah tidak ada peraturan itu, jadi tidak ada keberatan. Kita masuk 7:30, ya kan? Iya. Masuk 7:30. Apa? Gak tahu ini saya disuruh pegang katanya Pak. Apa? Oh enggak. Oh, Kita masuk 7:30. Dulu ada masuk jam berapa? Dulu 7:30 juga. 7:30. 7:30 ya. Masuk 7:30. 7:30 ya. Sepatu bebas, ya kan kita ini sepatu bebas warna merah, hijau, mau kanan merah, mau kanan hijau, terserah, kayak lampu merah juga boleh. Iya. Setiap hari Kamis baju bebas, Kamis ya kan? baju bebas. Baju bebas. Kita ini kan Itu beda, keren banget kan gitu. Nah, setelah ada melalui awal masuk sekolah, terus kamu menjalani dan menyesuaikan atmosfer Smamik, kamu akhirnya menentukan pilihan nggak? Kira-kira kamu ikut potensi apa gitu? Oh iya pastinya. Kalau dari awal itu emang udah suka ini Pak, film sama multimedia ya, terus. Iya. Ya enggak maksudnya. Apa tuh? Iya maksudnya setelah memutuskan ikut multimedia, terus apa yang dilakukan, berkarya, pernah nggak ikut lomba, pernah nggak membuat film? Pernah kalau ikut lombanya pernah. Ini alhamdulillah banget waktu itu ya ketemu teman-temannya juga yang udah benar-benar matang di bidang film. Sudah punya basic lah ya. Sudah punya basic sebelumnya. Jadi ya nggak kaget-kaget amat. Memang dari awal itu. Cuma ikut multimedia? Enggak. Ada lagi. Apa lagi? Ada lagi. Tahu lah Pak. Bapak tahu lah. Iya, apa disampaikan dong. Brass band. Iya. Megang apa dong? Awalnya sih megang ini Pak. Apa? Kajun. Bukan. Pokoknya akustik gitu. Apa? Ya, Jimbe. Gitu. Tapi waduh. Ini kan pelatihnya Pak Sofi ya. Pak Sofi lihat wah kamu nggak ada bakat di sini kamu. Udah, kamu bakatnya kayak yang gulung kabel. Iya, terus kamu nggak usah megang alat itu lah. Aja megang. Daripada rusak kan benar, daripada yeah. sosokan megang alat gitu kan tapi nggak tahu. Terus habis itu sama Pak Sofi daripada kamu gitu megang alat lain, coba tebak apa Pak? Jimbe kalau akustik gitar. Megang gitar. Enggak, bukan. Enggak bisa Pak, saya nggak bisa Pak. Nggak bisa gitar, bass nggak bisa. Aduh nggak bisa saya Pak. Kajun. Nggak bisa kalau yang gitu-gitu nggak bisa Pak. Yang gini. Ini ada gambar brass band nih. Yang mana? Ada nggak alatnya? Bukan ini semua nggak ada yang ya? alat itu ya yang bukan ya. Yang saya pegang nggak ada ini. Nggak ada ya? Ada di sini. Nggak ada Pak. Ini bass. Nggak ada. Itu saya sebelah sananya lagi. Sebelah sana. Kasihan ke cross. Iya. Apa? Alatnya? Melofon dulu awalnya. Melofon itu apa sih? Yang gimana sih alatnya? Kayak trompet, tapi agak besar sedikit. Ya itu kan? Bukan, Mbak. Ini trombon. Oh itu trombon. Trombon terus ini bariton kan ya? Yang agak sini. Apal ya formasinya ya? Formasinya apal, ya. 4-4-2 gitu. Iya pokoknya gitu lah. 4-4-2 lah. Terus apa? Megang alat melofon. Oke, terus melofon itu udah berjalan beberapa bulan, nggak inget beberapa bulannya. Sempet manggung pakai melofon. Sering Pak. Sering ya? Kan awal-awal itu. Tapi ini ya sebelumnya itu aku ikut brass band bukan inisiatif sendiri. Nggak ada niat. Ditarik sama Pak Suda.
Karena emang waktu itu brass band angkatanmu pertama kan ada brass band itu. Oh iya, angkatan pertama brass band. Brass band angkatan pertama. Benar. Ditarik Pak Sudar. Oke, lanjut yang ini ya, melofon ya. Heeh. Melofon itu setelah melofon langsung ke saksofon. Saksofon. Oke. Itu yang membuat cewek kelepek-kelepek. Enggak sih, Pak. Enggak ya? Enggak kok. Sampai empes gitu enggak. enggak sampai gitu lah, itu enggak ya? berlebihan. Lebih ke ini sih. Iya, gitulah. enggak, cuma intermezzo lah ya. Iya. Apa. Gak usah grogi, dimakan dulu. Ngomongin cewek kok langsung grogi. Enggak, bukan grogi sih. Tapi lapar ya, dimakan dulu santai. Es teh. Kan es teh. Sempat pegang melofon, terus pindah saksofon. Sebenarnya kamu itu lebih fokus di brass band apa di multimedia sih dulu itu? Dua-duanya, Pak. Itu harus bisa ngimbangin. Ayo gimana? Gimana? Sempet ngeganggu nggak? Salah satunya? Enggak, karena mempunyai urusan yang berbeda dan ada beberapa personel yang ikut multimedia juga. Jadi ya kalau pas waktunya brass band, nanti kalau ada project nanti ya kapan dikerjain. Dibagi sih waktu. Bagi ya, bisa bagi. Oke. Makan dulu, Pak. Mantap. Lanjut. Saya juga boleh minta, boleh. Tar dulu. Apa? Saya habisin dulu, Pak. Oh iya, silakan. Geser. Oke, silakan. Rasanya seperti menjadi Iron Man. Wow, garing sekali. Oke. Enggak apa-apa. Oh, danding. Enggak usah menolak, Pak. Enggak ya? Memalukan bangsa ini ya, yang ditiru. Oh, belum ya? Enggak, Pak, ngomong lagi, Pak. Oke. Sibuk makan, Pak. Belum. Bentar diprotes. Oke. Kelas itu ikut multimedia sejak kelas 10. Brass band kelas 2 sih, iya kan? Kelas 2. Tapi sempat ikut TPM juga dulu. Sempat ikut. Kelas Sempat ikut kelas 10. Gak ada banget ya. Makan sambil ngomong. Makan dulu. Parah aku ini. Harga diri saya jatuh ya. Baru kali ini di interview. Loh, saya enggak apa. Saya enggak boleh. Kamu makannya kebanyakan dan sulit untuk ngomong. Iya. Nah, sudah. Lumayan, Pak. Jadi kelas 10 sempat ikut TPM. Iya, terus. Dulu di PM bidang apa? Masih ingat nggak? Apa ya dulu itu? Ada yang ingat ya? Mana ini? Ya? Kru ini nggak ada yang anak ini IPM. yang apa namanya? Yang agama-agama itu, Pak. Kajian dakwah Islam. Kajian dakwah. KDI. KDI. Yoi, KDI. Ya, KDI dulu. Saya kira kamu tuh dulu PIP loh. Enggak. Kajian ilmu pengetahuan. KDI ya ternyata ya. KDI ternyata. KDI. Itu kenapa? Ini boleh dikasih tahu. Boleh. Teknisnya. Kenapa kamu milih KDI? Ada apa? Bukan saya yang milih, Pak. Tapi Dipilihin sama? Mas Riki. Dulu kan Mas Riki yang LKS. LKS terus saya dipilihin. Kenapa ya? Ini kenapa? Apa ya? Kotor semua? Keringatnya, Pak. Iya berkeringat. Dipilih, Pak, Dipilihkan. Jadi saya jalankan. Apa alasannya Mas Riki dulu masukkan kamu ke KDI? Itu ya, saya cuma sendiri. Kamu nggak tahu? Nggak tanya? Nggak tahu. Ya terima gitu aja. Pasrah. Terima aja ya, jangan. Pasrah dengan hidup gitu ya. Pasrah dengan hidup saya, Pak. Dulu, Pak. Ini saya berorganisasi. Nyicipin. Sampai sekarang ngena sih, Pak, efeknya itu. Apa efek yang paling ngena?
jadi pengen ikut kepanitiaan terus. Panitiaan apa itu saya masukin. Kalau paling kamu ikut kepanitiaan di kampus modus. Loh, supaya dikenal, supaya dikenal gitu. ada kelas. Konsepnya ini ngarang ini. Supaya dikenal ada kelas. Enggak. Itu konsepnya. Emang efek dari SMA itu ya. 20% sih modus. 20%. Ya, lumayan lah timbang nggak sama sekali. Iya. Nggak mungkin lah Pak. Itu bullshit banget Pak kalau Apa itu? mahasiswa nggak modus. Nggak modus itu. Iyalah. Adanya ada. Itu kebutuhan itu. Kebutuhan ya? Iya. Kebutuhan apa? Iya enggak, maksudnya bukan apa-apa, tapi modus itu juga sebagian dari iman. Modus sih. Enggak, maksudnya kan itu ya wajar laki-laki kan gitu. Iya. Wajar sih. Nah, ikut IPM, ikut multimedia, ikut brass band. Apa? Ya, ikut IPM, ikut multimedia, ikut brass band. Di masing-masing ini ada nggak cerita yang membuat kamu nggak terlupakan lah? Ini sih, ketiganya ada sih Pak. Kalau ngomongin kayak ada cerita masing-masing. Tiap cerita itu ada. Apalagi pas kalau IPM itu LDKS-nya ceritanya itu. Habis itu kan ada lomba-lomba lagi. Itu ada loh kesannya Pak. Terus kalau multimedia. Dulu LDKS di mana sih? IPM? Aduh, lupa lagi Pak. Namanya Pak, di mana sih? Kalau nggak salah angkatanmu Ban Rondo ya? Iya, cuman. Tapi saya belum masuk sini itu. Tuh. Belum masuk? Belum masuk apa ini maksudnya? Belum ngajar di Smam Ek. Cuma lihat foto-fotonya. Loh, katanya temen kenal aku pas kelas 10. Enggak. Kelas 2 aku kenalnya. Oh, kelas 2. Kelas 2 ya. Oke. Waktu angkatannya ini Ubay masuk. Oh iya, Ubay masuk. Kamu panitia avalasi kan? Saya lupa. Ya itu. Itu ceritanya kalau LDKS ya. IPM dengan LDKS-nya. Habis itu brass band dengan konsernya kan. Dengan konsernya ya. Iya, artis ini ya ceritanya. Enggak, bukan artis. Sering manggung kemana-mana kan? Iya. Apa? Gak apa-apa, brass band, terus multimedia. Multimedia. Syutingnya terus ada ikut lomba-lombanya juga. Terus banyak ini sih, kalau multimedia itu banyak project yang terhenti di tengah jalan. Ada yang sudah selesai tapi hilang. Filenya Pak? Hilang ya? Ini dulu FYI ya, Pak Alfi itu dulu ikut setim gitu. Iya. Media dulu itu. Saya itu aktif anaknya Bun. Makasih Bun. Saya dulu memang saya nggak punya basic multimedia, tapi saya suka lihat film, jadi saya bisa lah dampingi kalian. Saya nonton film harusnya. Itu film. Alasan untuk nonton film. Makanya saya sekarang buat multimedia. Makanya sekarang saya ini langganan teman sebelah. Apa langganan itu? Yang film-film itu per bulan itu apa namanya? Tit. Ya. Oh, net itu, Pak. Disensor ya? Yo. Dulu masih ingat nggak Dam? Syuting buat film sampai kita sewa apa namanya? Getek, bukan getek. Oh iya, inget Pak. Tambang. Iya, getek kalau. Iya, getek yang rakit ini ya di daerah mana tuh Bang? Di Noyo. Ya? Di Noyo. Ya, itu. Terus kita izin ke orang ke RT kan. Ternyata dia Kopassus coy. Oh, Kopassus ya. RT-nya Kopassus. Enggak sih, aku enggak tahu dulu, ketiduran dulu Pak. Saya enggak. Oh iya, kamu waktu izin enggak ikut ya? Itu ternyata Dam, RT-nya Kopassus, dia cerita banyak. Akhirnya kita buat film di kampung itu. Enggak tahu filmnya kemana. Itu film apa ya itu ya? Itu untuk promosi sekolah kalau nggak salah Pak. Seingat saya Pak. Bukan. Iya. Promosi ya? Soalnya pakai seragam terus Mas itu. Oh iya. Iya pakai seragam. Yang terus filmnya nggak jadi itu kan? Waktu itu kenapa nggak jadi? Hilang. Hilang ya? Karena setelah syuting filenya nggak dimasukin laptop gitu ya, hilang. Itu ceroboh sih Pak. Ya nggak apa-apa lah. Gak apa-apa sebagai pengalaman, tapi seru banget. Seru banget ya. Dulu. Sekarang itu. Ini kenapa nih? Dulu Pak. Pak kok. Nah, oke. Setelah itu kamu melalui kelas 2 ikut potensi dan sebagainya, kelas 3 kamu mulai ada nggak di hatimu itu sudah aku lepas potensi, aku fokus ujian nasional demi mencapai kehidupan
berbangsa dan bernegara, mencapai kuliah lah studi lanjut. Ada Niat banget gitu. niat banget. Niat banget. 1 bulan sebelumnya tau ya. Sebulan sebelumnya ya. Itu udah wis sergep, udah mulai fokus. Iya, kan gitu. Fokus belajar. Belajar. Ujian nasional. Ujian nasional. IPA kan dulu. Oh, IPA berat banget. Dulu kamu milih pelajaran apa dulu? UN-nya kimia. Kimia. Keren. Kimia. Soalnya Ingin membuktikan keipaannya. Ini loh saya anak IPA. Gak mesti kimia lah. Enggak. Mesti kimia kalau kayak gitu. Cuma alasan pribadi sih kalau itu. Karena apa? Itu nyaman aja sih. Biologi itu ngapalin. Sebenarnya kan mainstream banget kan. Anak IPA itu Ngambil biologi cuma biologi itu hafalan. Biologi itu easy lah. Kimia juga hafalan. Enggak apa. Lah, kan harus ngapalin tabel periodik. Iya kan, tapi juga ngitung. Oh iya. Ngitungnya kan juga imbang kalau kimia itu. Jadi hafalan sama ngitung juga. Terus Itu Pak dulu Pak. di masa-masa UN, masa-masa akhir kamu di Smapik, ada suatu cerita, aduh aku akhirnya ninggalin doi, ninggalin areknya. Enggak punya doi Pak. Enggak. Punya Pak. Saya di sini enggak ngebucin Pak. Tapi saya mulai curiga sama kamu kalau kamu nggak punya doi di sini. Wah, hilangkan kecurigaan Bapak. Iya, normal sekarang. tapi normal kan? Saya normal. Normal Pak. Normal ya, Normal Pak. Normal. Parah Pak. Ini menjatuhkan saya ini talk show ini. Kurang ajar. Enggak ada menyatukan. Ini melihat sisi lain. Apakah ada seorang Adam ini punya sisi lain atau enggak? Gitu loh. Setelah UN lulus, wisudamu di mana Dam? Waktu itu? Wisudaku di ini Pak, di mana? Kok Gerahadi? Bukan. Oh, iya. Ngapain? Iya Gerahadi. Bukan Gerahadi, sorry. Balai Pemuda. Balai Pemuda. Gerahadi. Balai Pemuda ya? Iya, Balai Pemuda. Balai Pemuda. Balai Pemuda itu angkatan pertama di Balai Pemuda. Setelah itu angkatan ini Ubay Aceh itu di Balai Pemuda. Iya, nak Gerahadi. Mewah banget wisudanya di Balai Pemuda, keren. Keren itu. Keren banget itu. Sampai Nangis nggak waktu wisuda itu? terharu sih. Terharu ya? Tapi kalau meneteskan itu enggak. Enggak, cuman dalam hati itu Strong. Strong banget Pak. Alhamdulillah. Yang nangis ya tentu lah Pak, orang tua. Iya. Guru Nangis juga nangis. Enggak, saya nggak nangis. Biasa. Parah kan? Cuman Bapak bukan guru kan? Bapak pembimbing. Cuman saya itu inget banget dulu Adam waktu setelah lulus, saya tanya, "Dam, kuliah mana, Dam?" Nggak tahu Pak. Iya benar. Memang sempat ya, pikiran galau, nggak tahu kuliah mana. Pas apa? Pas lulus. Setelah lulus. Iya, proses itulah pokoknya, proses studi lanjut lah. Sebenarnya bukan setelah lulus ya. Iya, setelah lulus sebelum. kan besoknya wisuda itu udah SPM. Sebelum. Ya, sebelumnya iya pernah. Memang galau ya. Emang galau saya. Emang dulu Bener galau. pingin banget jurusan apa sih? Pengen banget itu jurusan. Nah gini Pak, kalau aku itu dulu jurusannya itu kalau IPA mau ke sistem informasi kayak gitu yang tentang komputer gitu lah. Kalau yang bidang IPS mau di kafe tuh, tapi akhirnya ikut SBM. Tapi nggak keterima lolos. DKV-nya ITS Pak. DKV-nya ITS itu IPA ternyata bukan IPS. Iya, IPA dulu itu. Nggak keterima. Ada IPS nggak keterima. Terus Itu sangat disayangkan. Terus pilihan keduanya tuh apa lupa. Terus sudah sana kemari D3 kan nyoba di UNESA gitu, nggak keterima juga. aduh, Ditolak Pak loh. Santap. Terus Terus abis itu tiba-tiba pas udah daftar ke swasta gitu kan, dapat surat dulu itu dari ITS. Dapat pilihan tiga jurusan tapi yang vokasional 1 tahun. nggak keterima di S1-nya, tapi masih dikirimi surat sama ITS Dulu itu untuk milih 3 jurusan. 3 jurusan. Nah, Apa aja? jurusannya itu ada sistem informasi,
Yang ini ya Pak, yang vokasi 1 tahun ya. Terus habis itu salah. Ini ada sistem informasi, terus teknik informatika, sama desain. Desain, oke. Akhirnya sistem informasi. Itu pertimbanganmu sendiri atau sharing sama orang tua, sama guru? Sharing sama orang tua dulu Pak. Sama orang tua Sharing dulu. sama orang tua dulu, sama ayah, bapak, papaku dulu. Berarti sempat pakai jas ITS ya? Iya, anak ITS. Ya gitu lah Pak, Ya. jalan 1 tahun. 1 tahun. Ya ikut UKM-nya situ juga, kenalan sama anak-anak ITS yang lain. Ikut UKM apa? Iya. Film. Ikut film. Oh, iya. Memang Ikut film. film mendarah daging dalam dirimu. Terus ikut ini marching lagi loh kan, film, Iya, terus iya. musik lagi. Tahu kan Pak alurnya? Iya, kan? alurnya. Kan saya suka itu. Terus di marching megang? Malu saya. Tahu yang ini enggak Pak? Tahu yang bendera-bendera gitu. Color guard sumpah itu. Itu enggak tahu, itu random banget Pak itu. Panitianya itu aduh emang Tetap kamu jalani. ya udah saya jalanin. Ya nggak apa-apa sih ya, nggak ada yang salah. Kasih semangat kayak. Iya, nggak ada yang salah bos, nggak ada yang salah. Apapun posisinya yang penting tampil kan gitu. Masalahnya banyak ceweknya Wak. Habis gitu kan gini-gini waduh. Bisa sih tapi Pak. Sekarang bisa. Coba praktek salah satu gerakannya deh. Cari tongkat apa gitu. Nggak ada. Tongkat yang mana yang agak Ya ininya ini gini-gininya atau apa gitu. muter-muternya. Tapi nggak kelihatan kibaran benderanya gitu. Tapi ini ya. Duh. Bisa. Oh, bisa lempar-lempar. Bisa. Iya. Itu cuma basic gitu. Basic. Keren. Ya. Padahal dulu di SMA megangnya. Loh, saya tuh dulu daftarnya itu seleksinya itu milih yang divisi trompet gitu Pak. Tapi kok nggak keterima? Ya kamu fals mungkin. Enggak. Enggak. Ini ada fakta unik ini. Apa? Fakta unik. Dibongkar. Ya ini ada teman saya. Ada orang dalam enggak? Bukan orang dalam. Bukan apa? Ini ada anak ITS juga, temanku. Kebetulan ada di sini tapi lagi laptopan. Tahu. Ini boleh ditarik kalau nggak boleh ya? Silakan. Nggak boleh ditarik ya? Apa? Oh itu. Sini. Sini woi. Anjing sini. Gak apa-apa ya? Sini. Sibuk. Sibuk dengan materi. Iya. Ya namanya Farhan Firmansyah ya. Dia jurusan Teknik Kimia Industri. Teknik Kimia Industri. Dulu juga daftar Di marching. Daftar di marching. Kita sama-sama ikut tes. Tesnya itu 1 persatu. Jadi mau divisi, misalnya divisi yang trompet, nyobain trompetnya dulu. Divisi yang bendera. Nyoba satu-satu. Nyoba satu. Sesuai pilihan. Nggak sesuai pilihan, tapi semuanya rata. Kalau nggak salah saya kan ya. Benar. Ribu dong. Nugas. Ya gitu, habis itu cuma ngetes ini sih mouthpiece-nya gitu. Bunyi. Nah, si Farhan ini kayak masih terbata-bata bunyinya, belum lancar. Enggak lancar sama sekali. Terus ya Kamu lancar. Lancar lah Pak. Karena sudah kan? tahu kan, sudah pernah. Iya, udah. Pemain top, ya. Iya, terus habis itu kan Artisnya brass band dulu. udah terus habis itu beberapa hari, beberapa minggu kemudian diumumkan lah. Pas Talia diumumin namanya itu, waduh kok keterima di bendera gitu. Bendera dong. Jadi, padahal dulu nggak ikut paskib. Aku yang udah bisa trompet segala macam di melofon yang udah bisa bunyi. Kalah sama anak yang nggak bisa bunyiin, dia malah masuk trompet tuh Farhan. Mungkin ketukar namanya waktu itu. Enggak mungkin lah itu. Aduh. Emang nggak tahu proses seleksinya itu emang pas lagi ngantuk apa gimana itu nggak tahu. Positif. Tiba-tiba kok waduh kok yang bendera-bendera gini random banget. Gak tahu Pak, itu mungkin takdir Tuhan ya Pak kayak gitu Pak. Gak mungkin karena fisikmu menarik. Enggak gitu lah kayak. Enggak ya. Mungkin karena
udah bisa irama. Mungkin juga kekurangan personel gitu. Mungkin. Personel jadi wah tarik aja. Sebenarnya kamu nggak masuk karena dimasukkan ya udah ini bendera gitu. Iya. Jadi bendera random Pak langsung gemeter Pak aku Pak. Ini kalau bendera Tongkat. makanya tongkat. Ini tongkat. Iya. Nah, di ITS selama 1 tahun lulus begitu saja dengan lancarnya, dengan mulusnya gitu. Waduh, bukan gak lulus, gak mulus. Nggak mulus ya? Gak mulus Pak. Banyak rintangan. Ini sih untung lebih ke kamu vokasi 1 tahun. Coba kamu berhasil ambil yang S1. Wah, Makin gini. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Iya, terus. Lebih nggak mulusnya itu pas udah akhir semester 2 lah. Nggak mulusnya itu karena udah mulai magang, ada magangnya dulu itu. Magangnya ngapain? Magangnya itu ke suruh ngerakit komputer dosen. Enggak, bukan. Kan sistem informasi. Jadi ke programming kayak gitu, Pak. Ke dulu itu magang aku sih Giant tapi di Sidoarjo. Magangnya di situ bikin kayak sistem absensi, sistem kayak stok kayak gitu. Bikin program kayak gitu Pak, bikin program area bulat, area kelompok anak-anaknya iya di dalam kan 3 orang. Jadi yang otomatis kebanyakan yang ngerjain ya aku. Terus sempat error Pak, aku juga dimarahin. Berjasa banget dong kamu tapi. Iya berjasa banget. Sampai ya saya tambah minus itu gara-gara itu. Apanya tuh minus? Mataku minus. Oh itu. Ini kok nggak pakai kacamata? Begadang, kok nggak pakai kacamata? Pakai ada rahasianya lah. Ada rahasianya. Ada sistem yang dipasang. Ini ada settingnya di. Iya. Kamu kayak Iron Man. Oke, setelah lulus akhirnya gimana tuh ceritanya? Kok tiba-tiba ke Bandung? Saya mendapat kabar bahwa Adam berhasil lolos di Bandung. Telkom. Bagian di jurusan apa sih? Indihome. Bukan itu Pak. Waduh, ini Mas Agus lah. Kirain di bagian Indihome. Enggak, bukan. Lulus. Jurusan Indihome. Di Telkom. Itu emang kamu sengaja daftar? Sengaja sih kalau itunya. Nah, itu yang pilihan yang tadi aku bilang. Kalau misalnya ada jurusan yang IPS itu pilihannya kan ada 2 sih, DKV sama satu lagi seni rupa. DKV pilihan pertama, seni rupa kedua. Di daftarlah, abis itu ikut tes. Emang udah niat ke Bandung emang? Niat sih, kalau niat ke Bandungnya itu udah dari sebelum masuk SMA malah. Sebelum masuk SMA itu ada rasa pengen sekolah di Bandung, SMA-nya sebenarnya. Entah apapun kampusnya, yang penting Bandung gitu. Bukan kampus, SMA-nya. Oh, SMA-nya. Dulu itu SMA-nya pengen di Bandung. Tapi belum diizinin. Ya, belum diizinin. Karena masih bocil. Iya, masih bocil. Terus ketahuan dulu. Habis itu SMA langsung pengen udah nih kuliah Bandung. Setelah dari tes dari tes ceritanya. Kan di Bandung juga ada saudara jadi bisa lebih dekat lagi ya. Udah nyoba di Telkom gitu atau nyoba yang lain nggak langsung Telkom gitu? Langsung Telkom. Kalau ini swastanya ya langsung Telkom gitu. Udah ini kan yang tahun lalu kan gagal, terus belajar dari pengalaman tahun lalu itu ya harus megang yang PTS dulu, harus ikut tes yang PTS dulu, habis itu baru SBMPTN kan kayak gitu. Nah aku terapin sistemnya kayak gitu. Akhirnya yang SBMPTN gagal lagi Pak. Tapi yang Telkom ini udah masuk. Keterima. Yang di seni rupanya. Seni rupa. Ikut tes segala macam. Tes di Telkom itu ada tesnya. Ada. Itu tes untuk masuk Telkomnya, maksudnya kampus Telkom itu atau untuk ini yang lain, maksudnya? Buat ini Telkom kan buka pendaftaran ini kan jalur tes gitu. Ada jalur tesnya. Tes tulis. Jadi ikutan tes tulisnya di situ. Ya alhamdulillah keterima. TPA kan Mbak, TPA, terus habis itu gambar juga. Tempat pengajian Al-Qur'an. Bukan. Apa tes potensi TPA? akademi. Potensi akademi. Tes potensi akademi. Oke.
Diterima ya, diterima. Apa alhamdulillah, Pak? Dengar-dengar ini dapat beasiswa Yoi, di Pak. Telkom. Yoi. Dari tes itu atau ada tes lagi? Enggak dari tes itu. Dari tes itu. Karena nilainya bagus, Karena ya nilainya tergolong bagus. tergolong bagus, akhirnya keterima plus dapat beasiswa. Gitu. Iya gitu. Kan jalurnya kan ada yang nggak tulis, Pak. Ada yang nggak tulis. Itu kan lebih mahal sebenarnya. Kalau tak liatin di di pendaftarannya itu, kayak form pendaftarannya itu nanti harganya segini, semesternya segini lebih mahal ya kalau yang nggak tes gitu. Ya akhirnya tes lah. Jadi yang kalau tes tulis itu ada kayak yang benar-benar kalau benar-benar bagus itu benar-benar free, Pak. Oh, Ada yang gitu. Tapi kalau yang lumayan bagus dapat ini juga, dapat potongan. kamu yang lumayan. Iya, aku yang lumayan. Lumayan. Otakku nggak Yang seberapa ya pinter lumayan, yang apa, penting kan gitu. dapat beasiswa. Iya, Gitu kan. Terus ada yang Catatannya kan yang nggak- penting berprestasi dari dulu di tes random ikut bendera-bendera terus ikut bendera-bendera sih. akhirnya kan dapat beasiswa ya kan. Iya, keren. Siswa. Sampai Bandung akhirnya kamu mendalami seni rupa, itu bagaimana ceritanya kamu dari anak sains kemudian mengambil seni rupa? Pertanyaan bagus. Gimana? Pertanyaan bagus. Dulu kan emang musik ya, cuman sekarang ya musik kan cuma hobi kan gitu. Iya. Kalau dari konversi ya namanya. Apa? Dari IPA sains ke Seni rupa. itu sebenarnya sih simpel jawabnya. Kalau seni itu emang udah mendarat lagi. Jiwamu. Udah jiwa seni kayak gitu. Kalau IPA-nya itu hasil dari seleksinya. Jadi kan ada seleksi masuk IPA atau IPS di sini tuh. Ada tesnya. Terimalah di IPA, Pak. Wah, nilaimu segini, masuk IPA. Disuruh milih sih, Pak. IPA atau IPS. Disuruh milih. Terus itu ya izin orang tua dulu. Udah IPA. Gitu lah. Biasa. Iya biasa orang tua gitu kan pinginnya IPA gitu. Pinginnya IPA gitu. Kayak anak IPS itu nggak baik, padahal enggak kan? Itu mindset Yang harus dirubah. Manusia buah itu, Pak. Iya, Mindset. harus dirubah dong. Harus IPA IPS itu nggak ada hubungannya baik buruk Makanya. kan gitu. Kalian bakal nyesel nanti kalau misalnya nggak srek, bener-bener nggak srek di jurusannya kalian. Iya. Ya, apapun itu IPA IPS atau kuliah gitu. Sama aja kan gitu. Sama aja. Tapi saya alhamdulillah di IPA enjoy, Pak. Enjoy. Ikut segala macam. Itu jadi Karena memang kalau jiwa. emang seninya emang jiwanya. Jiwa, Itu serap. Terus kan masuk sampai sekarang ikutin perjalanannya, wih gimana seninya. Oh, iya. Sebenarnya nggak bisa gambar lah dulu saya, Pak. Sekarang bisa gambar. Sekarang bisa gambar. Ya lumayan lah Iya, gitu. Bisa gambar. Semua orang itu bisa gambar, Bisa Pak. gambar. Jangan gitu. Tapi jelek enggaknya. Gitu loh. Sesuai atau enggak, Sesuai presisi atau enggak kan enggaknya, gitu. iya. Ntar gambar mata taruh sini gitu. Apa itu, Pak? Enggak, maksudnya kalau enggak presisi kan mata bisa miring gini digambar. Oh iya ya, gitu. Ya. Enggak sih, kalau teman-teman saya enggak mungkin Bapak. Iya, saya kalau gambar enggak presisi, menceng semua. Akhirnya ya. Seni rupanya tapi bukan ini sih, Pak. Bukan yang murni tapi kalau di Telkom itu. Apa campuran? Iya, enggak kalau di maksudnya itu di modern gitu, Pak. Di ranah modern. Yang nyambung sama IT gitu berarti. Iya, dia nyambung sama film lagi, sama foto lagi, sama multimedia gitu. Sama digital gitu berarti. Digital. Kamu ambil seni rupa, fokusnya apa sih? Fokusnya itu di film, kan ada 3, Pak. Ada 3 itu. Ada film, namanya tuh film fotografi and multimedia. Habis itu ada lukis sama intermedia. Waduh, jelasin satu-satu ini. Ya nggak apa-apa. Pertanyaannya gitu. Nggak apa-apa. Kayak pertanyaan yang Ya nggak apa-apa. Membuktikan kalau kamu ini benar-benar mahasiswa seni rupa dong. Oh iya. Ya kalau misalnya film fotografi multimedia itu ya cenderungnya ke daerah ranah seni yang pakai kamera. Perfilman gitu lah ya. Perfilman dan perfotoan gitu. gitu. Jadi segala macam. Habis itu kalau
lukis ya lukis pakai kanvas, pakai kuas, ya kan, palet, cat, set. Kalau intermedia ini yang unik, ini yang mungkin nggak jarang kita tahu, tapi beneran, tapi kerasa gitu. Kayak misalnya kalau intermedia itu seni instalasi itu semua benda, semua barang itu dapat bagaimana caranya kita mengolah barang-barang yang random itu menjadi sebuah karya seni. Kayak yang di ini gak sih? Yang kayak di Malang ada barang-barang bekas terus disusun jadi patung gitu. Nah, ya itu. Kayak gitu. Itu seni. Yang besi, instalasi. Ya kan, bekas rantai, bekas gear terus ditempel-tempel terus jadi patung gitu. Iya. Oh, di situ. Itu dia kan namanya intermedia, berarti banyak media yang digunakan. Ya. Jadi nggak harus terpaku sama media, nggak harus cat, nggak harus kanvas gitu, nggak harus medium ya. Kayak gitu nggak harus kayak gitu. Apapun pokoknya ditempel gitu. Terus jadi sebuah karya seni, ya, kayak gitu sih. Memang ini ya, kalau anak seni itu beda ya. Beda gitu. Tapi anak seni itu memang gondrong gini atau ada alasan? Ini lagi-lagi mindset. Lagi-lagi mindset. Nggak semua anak seni. Kalau di kampus saya tuh nggak semua yang di fakultasku gondrong. Tapi Kebanyakan memang. Di fakultas lain juga gondrong. Iya, enggak, maksudnya gini. Kamu kan bilang tadi kalau nggak semua anak seni tuh gondrong. Di teman-temanku juga ada yang nggak gondrong, tapi kebanyakan memang gondrong. Ada pesan khusus kah anak seni itu gondrong? Atau ada tujuan khusus? Tujuan khusus itu mungkin ada sih Pak, mungkin ada. Kalau aku sendiri kalau gondrong itu ingin ini merubah penampilan jadi sehingga menjadi karakter yang baru lagi. Jadi kalau misalnya yang dulu itu masih belum apa ya Pak, belum mengenal yang namanya ranah seni gitu. Habis gitu jadi gondrong, mengubah stylenya. Mengubah style ya. Emang tujuannya mengubah style. Sifat karakter juga kalau kayak gitu. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Jadi menandakan, menyimbolkan bahwa saya ini udah lulus, sudah tua gitu. Enggak. Saya enggak gondrong. Enggak gondrong loh. Bukan udah tua sih, udah. Ya cuma ini aja sih memang ya, coba merubah style. Apa sih bedanya Adam yang dulu dan sekarang gitu ya mungkin ya. Ada tujuannya bagus ya, sih. Ini tapi nggak semua anak seni, buktinya kalau sekarang kan corona ya Pak, lagi COVID-19 ini, perkuliahan terus sekolah online. Anak-anak itu semua pada gondrong juga, anak-anak SMP. Ya itu membuktikan juga apa bedanya corona dan tidak. Nah, apa bedanya sekolah online dan tidak? Ketika sekolah saya rapi, ketika sekolah online saya gondrong gitu kan, karena nggak ada yang metal, nggak tahu. Saya juga nggak bisa metal akhirnya. Ya ini barbershopnya tutup. Iya ya, karena memang takut ya. Pada ya takut. Benar. Jadi untuk bapak ibu orang tua, anaknya gondrong itu bukan karena apa-apa, tapi takut kena corona barbershopnya. Gitu. Pesan tersembunyi gitu sih. Tidak menjawab. Enggak sih, alasan anak-anak aja itu. Enggak pernah ada anak. Kenapa gondrong gitu saya bilang waktu ke sekolah. Kok gondrong sih? Coba potong. Takut Pak potong rambut ntar kena corona. Saya pikir, masuk akal. Iya loh. Daripada dia potong kena corona mending dia gondrong. Iya kan? Iya daripada kayak gitu. Ini ya kayak terpengaruh sama stylenya orang gitu. Jadi wah pengen diubah gitu. Iya. Mungkin ya. Iya. Akhirnya jadi satu Indonesia gondrong semua. Style of corona gitu. Banyak sih anak gitu. Itu juga yang banyak yang bilang kalau gondrong itu mesti jamet. Tahu jamet kan? Tahu kan jamet kan? Iya. Mesti jamet. Abis itu anak-anak indie nih gondrong. Anak indie kan senja kopi gitu kan. Senja kopi mati gitu. Ya. Kan banyak. Kenapa sih orang? Enggak ini. Pada senja itu sholat maghrib. Gitu loh. Senja kopi sholat maghrib dulu kan. Bener weh. Ini pesan bagus untuk anak India. Untuk anak India tolong didengar dari anak seni rupa Telkom. Dia bilang bahwa
kalau waktunya senja itu bukan ngopi tapi sholat maghrib. Salaman dulu. Salaman dulu. Bagus pesannya, suka saya ini ya. Kalau senja itu bukan ngopi tapi sholat maghrib, bener ya. Lihat matahari sambil gitaran musik. Iya. Musik senja ngopi. Iya, ada lagi, Pak. Oke, Dam, kamu pertama awal di kampus atau awal nyampe Bandung itulah, kamu merasakan, wih Bandung kok gini ya? Enggak, udah. Ya kan kecilnya dulu itu di Bandung, Mbak. Jadi enggak kaget-kaget banget gitu. Oh, suasana Bandung kayak gini. Terus orang-orangnya kayak gini. Awal nyampe itu langsung ke rumah saudara atau? Ke rumah saudara dulu. Ke rumah saudara. Belum dapat kos? Belum. Dulu itu 1 tahun asrama, Pak. Oh, di asrama? Wajib asrama dulu. Oh gitu, di asrama Telkom gitu. Suruh Yes. benerin wifi gitu berarti? Enggak. Jangan aduh, Pak. Telkom sama dengan Wifi enggak ya? Enggak, Pak. Bukan. Ya kan kamu tadi sebut anak-anak indie home. Enggak ya? Anak indie kuliah di Telkom jadi IndiHome gitu. Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. Parah ini namanya. Wah, ini saya dijatuhkan loh ini. Enggak. Apa ini? Enggak. Jadi memang kamu sudah merasakan bahwa ya Bandung ya biasa sih buat kamu karena sejak kecil udah merasakan ya. Iya, kecilnya di situ. Tapi yang membuat Bandung istimewa apa bagimu? Ini nyebutin salah satu aja atau? Iya terserah, boleh. beberapanya? Salah satu, beberapa. Ini udah joget-joget yang di belakang ini. Nggak apa-apa. Udah tahu alasan-alasannya. Pertamanya dingin, Mbak. Dingin. Dingin, Nggak- Pak, nggak- Bandung itu. Nggak kayak sini. Enggak. Nyengat di sini tuh. Iya. Hmm. Makanya saya dari tadi Sampai keringat. ini jerawatan di sini. Nggak ada hubungannya. Loh, ada hubungannya ngawur aja. Ada kok, itu ada. Itu konteks lainnya. Kita percepat aja. Iya. Pertama karena ini personal ya, personal. Hawanya dingin. Hawanya dingin. Hmm. Habis gitu orang-orangnya. Kenapa orangnya? Coba kenapa? Orang-orangnya kenapa? Kalau hawanya dingin, ramah ya. baik, Hawanya kan dingin, gitu. orangnya kan akhirnya kalem-kalem. Nggak sering keringetan gitu loh, Pak. Iya. Bukan nggak sering keringetan, maksudnya. Ya wajahnya apa sejuk putih, gitu ya. iya, sejuk banget. Ngumpul dasnya. Iya, dasi ngumpul. Iya sih dingin ya karena Mukanya itu aduh bersih gitu ya akhirnya. bersih gitu. Karena Kan, dingin ya itu Allah, tadi. subhanallah. Masya Allah. Jadi pengen ke Bandung ya. Aduh. Bisa bahasa Bandung sedikit, Dam? Ente. Mah ada lah. Ente. Saya alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Udah, sekedar itu tok. Iya. Itu tok. Ente. Kamu sekarang hidup di Bandung, ngekos masih asrama. Sekarang udah keluar dari asrama, udah dapat kos juga, tapi nggak sempet ngerasain bermalam di kos. Duh. Soalnya cuma pas itu DP dulu pas di kosan itu. Abis itu kan corona, Oh, disuruh berarti- balik. Oh. Tapi kan baliknya itu kan 2 minggu. 2 minggu katanya. selesai gitu ya 2 minggu balik. selesai. Itu dari pihak kampusnya gitu, Pak. Heeh. Dikasih Awal suratnya ada gitu ya? surat edaran. Jadi 2 minggu lagi 2 minggu. kita masuk. Heeh. Kalian terserah mau pulang atau enggak. Heeh. Tapi disuruh dipulangkan, Disarankan diwajibkan pulang. pulang. Kalau yang nggak pulang suruh data segala macam, diwajibkan pulang. Nah itu belum sempet, Pak, bermalam di kos. Masih di asrama berarti waktu Masih itu? di asrama waktu Tapi itu. udah dapat kos. Udah Heeh. ngejipin. Ini kalau Jawa. Terus. Ya, habis itu akhirnya pulang lah ke Pulang. Surabaya. Dikira 2 minggu. 2 minggu keterusan, Pak. Di prank sama Di corona. prank sama corona. Berapa bulan? 8 bulan ini. 8 bulan, Pak. 8 Gila. bulan. Ya gitu, Pak. Sekarang pingin nggak balik ke Bandung? Ya pengen, Pak. Aduh, itu pengen banget. Hmm. Apalagi itu karena kampus emang di situ, terus ada teman-teman lagi di situ. Sudah Terus- ada temen-temen gitu ya? Iya, ada teman-teman di situ. Habis itu kan masih pengen explore lagi Bandung itu. Temen Pengen tongkrongan, banget. sudah ada temen tongkrongan. Udah dapet. Wih. Alhamdulillah. Sama ya anak-anak indie gitu temennya. Enggak ya? Biasa gitu. Tapi konotatifnya kok negatif gitu ya India? Enggak negatif. Gitu ya. Enggak, bukan Maaf negatif. ya. Cuman Kalian yang ini India suka senja nongkrong senja nongkrong gitaran. mati. Enggak. Maaf ya, maaf sekali ya.
bukannya negatif ya. Tapi memang asik ya, atmosfer di Bandung gitu kan asik. Asik banget Pak. Dibuat sans. Kayak Surabaya kalau malam gitu, kayak Surabaya gitu. Kalau malam wah beda atmosfernya beda. Karena Bandung mengedepankan sifat seninya gitu. Iya, kan kayak apa ya, menurutku itu ada tiga kota gitu Pak yang apa namanya, yang seni banget bangga gitu. Seni banget gitu. Estetik. Jogja kan pasti kan. Pasti. Bandung, Jakarta. Iya sih, emang kalau saya kan belum pernah ke Bandung. Kalau di Jogja sih memang rasanya itu kalau malam itu kayak, nah gitu kan Pak, tiba-tiba serasa menjadi nyeronggeng gitu. Bukan. Nyeronggeng kayak gini guys. Enggak, maksudnya apa ya? Memang suasananya beda gitu ya. Iya, suasananya beda Kayak itu asik gitu. Salah satu pengaruh dari seni. Gitu ya. Kalau Surabaya ini kalau malam apa ya? Apa ya Pak? Saya belum menemukan karakter di Surabaya meskipun saya lama di Surabaya. Mari kita cari bersama-sama, ini PR kita bersama-sama. Gila. Oke. Adam di sampean masuk SMAMIK, multimedia, brass band, lulus masuk ITS, ngerasain di ITS 1 tahun, main bendera-bendera. Bendera ya nggak apa-apa benar. Terus keterima di Telkom dengan beasiswa, ya luar biasa, beasiswa sesuai bidangnya ketika SMA karena dia suka film. Keterimalah di Seni Rupa, ambil fokusnya di film. Next, ada nggak rencana kontribusi untuk SMAMIK? Ada Pak. Kontribusinya ada. Rencana Sebagai kayak pengabdian gitu. Iya, kalau pengabdian sih nggak harus nunggu sampai semester ini kan, semester akhir kan. Cuma kalau misalnya dekat-dekat inilah, kalau misalnya ya, ada tawaran gitu lah Pak. Maksudnya ya Minum dulu. Oh ya, minum dulu ya. Ada tawaran kayak membimbing gitu, Membimbing media adik-adik gitu. Boleh banget. Nggak apa-apa sih. Enjoy sih ya. Memang SMAMIK ini juga sama alumni juga terbuka. Silakan alumni yang mau berkontribusi. Iya, nggak boleh Pak, kalau sama alumni tertutup nggak boleh. Iya, nggak boleh. Pasti sekolahnya ada apa-apanya itu. Iya, durhaka itu namanya. Durhaka itu sama. Iya. Durhaka sama alumni. Karena alumni turut membangun SMAMIK dulu. Turut membangun, turut membesarkan kan gitu. Iya. Pesan untuk adik-adik yang masih di SMAMIK Dam. Pesan untuk kalian. Bukan gitu. Parah Pak. Masuk jangan jadi anak seni. Ajar. Apa? Oh, jadi anak senja. Enggak. Jangan. Apa Dam pesan-pesan untuk adik-adik di SMAMIK? Pesan-pesannya jangan takut untuk memperlihatkan karakter kalian. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu karena sesungguhnya itu akan apaan sih mau nge-quotes kok? Iya, ribet banget ya. Intinya percaya karakter diri. Intinya iya, kalau misalnya kalian punya karakter di sini, kalian benar-benar tahu apa potensi kalian. Jalani. Manfaatkan. Jalani. Itu benar-benar ngefek. berfungsi, ngefek banget. Oke, terima kasih Adam, mahasiswa Telkom yang perlu digarisbawahi beasiswa. Agak sombong dikit, nggak apa-apa lah. Motivasi itu buat adik-adik, ya kan. Terima kasih Dam sudah jauh-jauh dari Bandung. Ya, memang gini kalau anak seni suka santai emang ya, gitu. Jauh-jauh dari Bandung ya, kita undang ngobrol-ngobrol, banyak banget ceritanya, menginspirasi ya, luar biasa sekali dari kelas 10 SMA sampai berproses, kemudian dia nggak keterima SBM, nggak keterima di sana di sini, cuma kuliah 1 tahun, nyoba SBM lagi nggak keterima, tapi akhirnya dapat beasiswa. Luar biasa, memang hebat dari SMA Prestasi, dan salam prestasi.